Hai, halo semua, selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda dalam video e-learning mata kuliah Matematika Ekonomi. Saya Nora Amelda Rizal yang akan membantu Anda untuk memahami mata kuliah ini. Baik, kita akan mulai langsung ya ke dalam materi kita yang pertama, yaitu pengenalan matematika ekonomi. Nah, matematika ekonomi itu bukan cabang dari ilmu ekonomi. Namun, matematika ekonomi merupakan suatu bentuk pendekatan analisa ekonomi, di mana ia digunakan sebagai alat untuk menggambarkan kasus dengan menggunakan teknik-teknik ilmu matematika di luar geometri sederhana, seperti aljabar matriks, kemudian persamaan turunan dan analisanya, kemudian juga persamaan integral dan analisanya. Nah, apa bedanya antara matematika ekonomi dan non-matematika ekonomi? Matematika ekonomi, sekali lagi, adalah pendekatan analisis ekonomi yang secara fundamental analisanya tidak berbeda dengan pendekatan non-matematika. Jadi sebenarnya sama. Tujuannya dari menganalisa suatu teori, terlepas dari pendekatan matematikanya, adalah untuk membuat atau menurunkan suatu kesimpulan atau teorema dengan sekumpulan asumsi, atau suatu postulat dari proses yang beralasan. Perbedaannya, kalau dalam matematika ekonomi, asumsi dan konklusi itu dinyatakan dalam simbol matematika dan persamaan, bukan kata-kata maupun kalimat panjang. Nah, yang kedua, proses pernyataan itu diberikan dalam bentuk pernyataan teori matematika. Sekarang kita masuk ke dalam konsep dasar dalam matematika. Yang pertama merupakan operasi perhitungan. Apa saja operasi perhitungan di dalam matematika? Yang pertama adalah operasi dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian juga multi operasi atau campuran operasi dasar. Selanjutnya adalah pecahan. Yang keempat adalah desimal, angka-angka desimal. 5 adalah perpangkatan. Dan yang keenam, logaritma. Selanjutnya dari operasi perhitungan kita akan masuk ke dalam aljabar. Apakah aljabar itu? Aljabar pada dasarnya merupakan sebuah sistem penyederhanaan di mana menggunakan simbol untuk mewakili konsep dan variabel yang mampu mengambil nilai yang berbeda. Contohnya, ada sebuah produsen biskuit menggunakan bahan-bahan berikut, yaitu tepung, gula, dan mentega. Tepungnya ada 0,2 kg untuk setiap paket biskuitnya, kemudian 0,05 kg gula, dan 0,1 kg mentega. Salah satu cara untuk menentukan jumlah tepung yang digunakan itu adalah 0,2 kg tepung kali jumlah paket biskuit yang diproduksi. Namun akan jauh lebih sederhana jika pernyataan ini akan diberikan dengan huruf Q, di mana Q mewakili jumlah paket biskuit. Sehingga jumlah tepung yang dibutuhkan dalam kilogram akan menjadi 0,2 kali Q. Kemudian jumlah gula yang dibutuhkan juga menjadi 0,05 Q. Jumlah mentega yang dibutuhkan adalah 0,1 Q. Jadi aljabar merupakan penyederhanaan dari penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, penyederhanaan perkalian. Ketiga, penyederhanaan faktorisasi. Dan keempat, penyederhanaan pembagian. Demikianlah bagian pertama mengenai pengenalan matematika ekonomi. Saya akhiri segmen ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam.